kabar hiburan Bang, yang mau izin wawancara Bang. Mau konfirmasi Bang tentang kabar apa benar tadi pagi Mbak Septi mengajukan gugatan untuk Bang Putra Siregar Bang? Ya, itu benar, berita itu benar. Memang agenda kita hari ini adalah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ya. Itu. Baik. Jam berapa Bang tadi pendaftarannya Bang? Tadi sekitar jam 10 ya. Sekitar jam 10 kita sudah ada di Pengadilan Agama. Siapa aja Bang yang hadir untuk mendaftarkan tadi Bang? Ya, yang jelas saya bersama tim, kemudian Mbak Septi sendiri, gitu, dan rekan-rekan yang lain lah, rekan-rekan dari Mbak Septi. Bang, alasan Mbak Septi mengajukan gugatan sendiri apa nih Bang? Saya tidak bisa bicara masalah pokok dari masalah yang sebenarnya, karena itu adalah privacy dari klien saya gitu ya. Cuman yang pada intinya permasalahan ini memang sudah berangsur-angsur lama gitu, dan klien saya juga sudah cukup mungkin ya selama ini memendam permasalahan yang pada intinya itu tidak pernah selesai gitu loh. Makanya akhirnya dia bertekad untuk mengajukan gugatan cerai pada hari ini. Permasalahan yang tidak selesai itu dalam konteks apa ya Bang? Apakah secara finansial atau ada pihak ketiga atau seperti apa Bang? Baik lagi ya Mas, itu sebenarnya kita masuk ke dalam pokok materi pengadilan itu ya. Nanti ya saya tidak bisa bicara lebih lanjut. Yang jelas ada permasalahan yang memang tidak bisa atau belum pernah diselesaikan bersama gitu lah, antara Mbak Septi sendiri dengan Mas Putra Siregar. Oke, tapi Mbak Septi sendiri masih tinggal bersama Mas Putra Siregar nggak, Mas? Masih sampai dengan hari ini masih, semalam pun masih. Tapi dengan adanya gugatan ini, apakah Septi akan pisah rumah atau pisah ranjang dari PS? Saya belum tahu. Saya belum tahu bagaimana keinginan ke depan klien saya. Apakah masih tinggal serumah atau bagaimana, saya belum tahu. Gitu. Tapi apakah Septi juga mengajukan harta gono gini Mas dalam isi gugatan? Oh enggak, harta gono gini itu kan tahapan yang lain, tahapan selanjutnya. Kita fokus kepada gugatan cerai dulu. Gitu. Nanti setelah gugatan cerainya sudah putus, tidak menutup kemungkinan Mbak Septi akan mengajukan harta gono gini. Oke, tapi kan dalam setiap agenda perceraian itu adanya nafkah mut'ah dan idah, itu juga apakah dituntut oleh Septi Mas? Ya, itu sudah pasti, karena mengingat Mbak Septi kan selama ini sebagai ibu rumah tangga yang mengurus 3 orang anak gitu ya, dan kemudian juga anaknya kan yang pertama kan masih sekolah gitu ya. Ya pasti dia memikirkan hal itulah untuk ke depan kalau misalkan memang perceraian ini terjadi gitu. Apakah ada kaitannya dengan PS yang suka foya-foya nggak sih Mas? Akhirnya Septi jengah dengan kehidupan ini gitu? Saya rasa sih enggak. Saya rasa enggak ya. Enggak ke situ sih. Enggak ke situ dia berpikirnya. Tapi lebih ke arah mana ya Mas? Ya adalah Mas. Adalah hal lain yang saya tidak. Ini saya menjaga privasi klien saya gitu ya. Karena itu sudah masuk ke dalam pokok materi. Oke. Untuk sidang perdananya sendiri akan kapan Mas? Insya Allah minggu depan. Tadi Pengadilan Agama sudah konfirmasi akan diagendakan
minggu depan, tapi sambil kita juga menunggu panggilan dari pengadilan agama. Gitu. Tapi yang jelas minggu depan. Tapi bisa disebutkan cepat ya Mas ya. Biasanya kan 2 minggu sejak pendaftaran baru ada jadwal sidang perdana ya. Oh, kalau itu saya kurang tahu juga. Itu mekanisme agama kan. Oke, berarti mediasi itu kan sidang perdana itu mediasi. Akankah Septi datang Mas? Septi akan hadir. Septi akan hadir dan Septi pun berharap Mas Putra Siregar juga akan hadir. Gitu loh. Tapi karena kan itulah yang menjadi harapan kita bersama gitu loh. Saya juga sebagai kuasa hukum tidak mengharapkan perceraian ini terjadi, tapi itu juga bergantung kepada bagaimana Mas Putra Siregar bisa meyakinkan dan bisa menyelesaikan yang selama ini permasalahan itu selalu ada gitu loh. PS sendiri sudah mengetahui adanya perceraian ini Mas, gugatan ini? Saya kurang tahu karena memang hari ini saya tidak menanyakan Mbak Septi apakah Mas Putra Siregar tahu. Gitu. Yang jelas saya cuma ketemu sama Mbak Septi mengagendakan pendaftaran hari ini. Oke. Udah? Bang, apa namanya? Gimana? Apa lagi? Untuk hak asuh anak gimana Bang? Hak asuh anak memang itu menjadi kewajiban juga untuk kita mengajukan hak asuh anak karena melihat usianya ketiga anaknya Mbak Septi dan Mas Putra Siregar kan juga masih di bawah umur, dan secara otomatis itu seharusnya jatuh ke tangan ke Mbak Septi. Kita akan perjuangkan. Ya. Mas, yang kita tahu kan selama ini Putra Siregar dan istrinya terhitung damai gitu, pergi ke umroh bareng gitu, Rumah tangganya baik-baik saja. Baik-baik aja gitu. Terus ini tiba-tiba ada gugatan cerai. Ini sebenarnya emang masalahnya dipendam oleh Septi dari lama apa gimana Mas? Menurut saya itulah kehebatannya Mbak Septi. Kehebatannya Mbak Septi menutupi kekurangan dari suami dan keluarganya. Gitu kan, itulah kehebatannya dia. Dia mencoba sabar mungkin ya selama ini, mencoba memendam semua permasalahan itu sampai dengan akhirnya puncaknya hari ini. Gitu. Mas, boleh tahu permasalahan yang masalah tidak terselesaikan ini sudah berapa lama ya atau berapa tahun? Ya ini udah cukup lama sebenarnya. Sudah cukup. Ada 3 tahun belakangan ini? Kurang pastinya saya nggak tahu sih berapa lama, yang jelas sudah cukup lama lah. Sudah cukup lama ya. Bang, memberi pertimbangan tidak ke Mbak Septi? Yakin nggak nih akan menggugat, karena ini kan bakal diketahui publik, mengingatkan mereka semua sudah dikenal banyak orang gitu Bang. Kasih pertimbangan apa nih ke Mbak Septi sebelum mengajukan gugatan? Ya itu pasti, kita kan sebagai kuasa hukumnya kan selalu memberikan advice, masukan, pertimbangan yang terbaik gitu kan, karena tidak ada satupun orang yang menginginkan perceraian gitu ya kan, ya itu selalu kita kasih gitu. Cuman kita sebagai kuasa hukum juga mengembalikan kepada klien kita Mbak Septi, kalau memang sudah bulat tekadnya, keinginannya seperti itu, ya sudah, kita bisa berbuat apa gitu. Yang pasti kita selalu memberikan masukan bahwa ke depan akan terjadi seperti apa, konsekuensinya bagaimana, itu pasti kita akan kasih. Pas Mbak Septi ketemu Abang untuk menawarkan mengajukan gugatan ini kapan Bang? Saya ketemu Mbak Septi itu tanggal 20 Desember. Tahun lalu? Tahun ini? Tahun ini dong. Oh, oke. Baik. Saya ketemu Mbak Septi sejak 20 Desember, hari Selasa itu. Saya ketemu beliau menceritakan semua kronologis permasalahannya ke kita. Ya, makanya sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari pertemuan saya bersama Septi sampai dengan hari ini, itu kan bukan sesuatu buru-buru.
pertimbangan Mbak Septi untuk tindakan itu. Oke. Itu udah sangat matang lah menurut saya. Ya. Pertimbangan dia itu udah sangat matang, makanya ya kita berangkatlah hari ini untuk mengajukan gugatan. Dia berpikir untuk mengajukan gugatan ini dari tahun berapa, Bang? Berpikir untuk mengajukan ya, Bang? Tidak mungkin dong dari seminggu yang lalu, dari tanggal 20. Tapi masih Tepatnya ditahan. sih saya nggak tahu ya, cuman pasti terbersit pikiran ke sana untuk mengajukan gugatan sendiri, baik sendiri ataupun bersama kuasa hukum gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat masih ada keraguan, mungkin gitu ya, masih ada keraguan sebelumnya, makanya butuh pertimbangan yang sangat mendalam gitu loh, sampai ya baru akhirnya tekadnya bulan itu ya pada hari ini. Oke. Bang. Oke, Baik. terima kasih Bang Uta, terima kasih Baik. banyak. Bang Uta, makasih Sama-sama. banyak infonya sudah. Selamat Oke. Oke. Terima kasih Bang Uta. Baik. Bang Uta tanggal berapa minggu depan, Bang? Kenapa? Tanggal berapa minggu depan? Kalau kita lihat dihitung hari ini ya, seminggu itu berarti tanggal berapa? Sekarang tanggal 29. Hari Kamis ya? Ya nanti ya 5, kemungkinan dengan tanggal hari 5. yang sama. Gitu loh. Kamis depan ya Bang ya? Kemungkinan. Oke. Oke, Siap. oke. Makasih Bang. Oke. Baik, Bang. Sama-sama. Siap, Bang, makasih Bang Uta. ada kemungkinan Mbak Septi mau preskon juga nggak, Bang?